itu dia 5 tips persiapan interview HRD dari saya. Kalau kamu Halo, welcome back to my YouTube channel. Terima kasih buat kalian semua yang udah setia nonton channel ini. Di video kali ini saya mau bagiin 5 tips persiapan interview HR atau HRD buat kalian yang masih jadi job seeker atau fresh graduate atau mungkin kamu udah dapet panggilan interview HRD buat minggu depan. Nah, by the way, sebelum kita mulai video ini, kalian bisa dukung channel ini melalui tombol subscribe di bawah biar channel ini terus berkembang dan memberikan sesuatu yang berguna buat kamu. Oke, biar gak usah lama-lama, saya akan langsung to the point ke 5 poin ini. Kira-kira 5 poin apa aja sih yang bisa kalian lakuin sebelum interview HR biar interview kalian berhasil dan sukses. Yang pertama, cari tahu tentang perusahaan yang akan kalian lamar. Jadi, dalam proses interview HRD, salah satu pertanyaan yang sering banget ditanyain HRD adalah pengetahuan kita terkait dengan perusahaan yang kita lamar. Jadi contoh nih, kalau kamu dapat panggilan tes dari perusahaan namanya PT ABC. Nah, kamu harus cari tahu sebanyak-banyaknya tentang PT ABC. Mulai dari bisnisnya itu apa sih, pemilik sahamnya itu apa, terus hot newsnya saat ini apa. Dan kalian juga bisa lihat melalui website resminya, melalui Instagram officialnya, atau LinkedIn. Jadi semakin banyak informasi yang bisa kalian tahu atau semakin banyak sesuatu yang bisa kalian dapatkan, itu akan jadi bekal yang bagus ketika kalian interview kerja. Jangan-jangan nanti si HR-nya gambling nih nanyain, apa yang kamu tahu tentang perusahaan ini? Kamu tahu nggak pemilik saham perusahaan ini? Kamu tahu nggak bisnis perusahaan ini? Nah, at least kalau kamu bisa menguasai banyak hal tentang perusahaan itu bisa jadi bekal yang bagus buat kamu sebelum interview HRD. Jadi cari tahu sebanyak-banyaknya melalui media sosial. Terlebih lagi saat ini media sosial tuh udah jadi kayak kebutuhan kita setiap hari ya, entah untuk komunikasi, entah itu untuk cari informasi, semuanya udah ada di media sosial. Jadi silakan observasi dan pelajari lebih dalam lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, cari tahu profil dari interviewermu atau calon yang akan interview kamu. Kalau di sini interview HRD berarti HRD-nya siapa sih gitu. Sebenarnya ini bukan sesuatu yang mutlak yang bisa kalian lakuin, tapi berdasarkan pengalaman saya sering banget ngelakuin ini. Contoh saya interview dengan Bapak Tejo nih, contohnya Bapak Tejo. Nah, saya bisa cari tahu nih backgroundnya Bapak Tejo ini siapa sih. Nah, gimana cara nyari taunya? Itu bisa lewat LinkedIn, lewat media sosial, bahkan dari website resmi perusahaan. Nah, informasi apa aja sih yang bisa kita cari tahu? Nah, yang pertama mungkin kita bisa lihat nih, Bapak Tejo ini udah berapa lama sih stay di perusahaan yang akan kita lamar? Terus sebelumnya pernah kerja di perusahaan mana sih? Terus mungkin saat ini tanggung jawab dan responsibility-nya apa sih? Tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya nggak begitu signifikan, tapi hanya untuk mengidentifikasi background atau latar belakang Bapak yang akan interview kita. Kalau saya secara personal atau secara pribadi, dengan tahu background orang yang akan mewawancarai saya jadi lebih confident, saya jadi lebih kayak bisa prepare, oh ternyata bapaknya ini tuh orang kampus ini nih, atau oh dulu bapaknya pernah kerja di sini nih. Nah, itu jadi kayak self confident tersendiri buat saya. Nah, kalau ini cocok dan kamu merasa, oh betul juga nih bang, kamu bisa lakuin itu dan kamu juga bisa cari tahu. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kamu udah tahu nama HR-nya, itu jadi lebih gampang. Karena kalian bisa search aja di LinkedIn, pasti nemu. Tapi kalau kalian nggak tahu namanya nih, nah kalian bisa cari juga di LinkedIn secara gambling, HRD, PT, ABC ya. Nanti akan muncul tuh, HRD-nya siapa aja sih di PT ABC. Nah, kemungkinan salah satu dari mereka. Nggak ada salahnya kok kalian baca-baca. Namanya juga persiapan. Jadi semakin banyak kita baca, semakin banyak kita cari tahu, itu semakin bagus prinsipnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, baca secara teliti job description. Namanya juga wawancara. Kita nggak akan pernah tahu pertanyaan yang akan diberikan ke kita. Walaupun ini hanya interview HRD. Nggak ada salahnya kok kalian mempelajari job description dari posisi yang kalian lamar. Karena terkadang HRD itu juga nanyain, kira-kira kamu tahu nggak apa yang bakal kamu lakuin di posisimu itu nanti ketika kamu diterima. Nah, kalau kamu bisa baca secara detail, kalian bisa mengerti poin by poin dengan baik. Nah, kalian bisa menjawab pertanyaan dengan baik juga. Nah, caranya gimana nih bang? Untuk tahu job description-nya. Yang pertama,
Biasanya setiap lowongan kerja itu kan disebar lewat pamflet ya, entah itu poster, entah itu postingan. Nah, di situ pasti disebutkan kok job description-nya. Jadi kerjaannya tuh bakal ngapain sih? Nah, kalian baca satu persatu. Nah, Bang, kalau ternyata nih Bang, di lowongannya itu nggak ada job description Bang. Jadi cuma ada title-nya doang, mechanical engineer tanpa job description. Terus gimana kita harus ngelakuin persiapan ini? Nah, kalau case-nya seperti ini, kalian bisa cari informasi ini di internet, di website, atau yang paling ampuh, yang paling sering saya lakuin tuh pakai LinkedIn. Karena di LinkedIn tuh kita bisa ketikkan kata kunci posisi di suatu perusahaan. Nanti kita akan menemukan beberapa orang yang kerja dengan posisi tersebut. Dan biasanya mereka itu nulis pekerjaan mereka tuh apa. Nah, saya biasanya mempelajari dari situ. Dan faktanya 90% masuk kok, jadi kayak related gitu. Itu caranya. Itu yang ketiga. Yang keempat, review CV-mu juga. Loh, Bang, kan saya yang mau interview, kenapa saya harus nge-review CV saya? Jadi beberapa job seeker itu melewatkan poin penting ini. Jadi karena kita fokus untuk menjawab suatu pertanyaan, kita sendiri nggak baca CV kita. Jadi sebelum kita interview, walaupun kamu udah submit CV-mu di beberapa hari yang lalu atau bulan yang lalu, nggak ada salahnya sebelum kamu interview HRD, kamu coba nih baca CV-mu sekali lagi. Kamu baca dari paling atas sampai paling bawah, dan kamu pahami kira-kira ada sesuatu yang mungkin bakal jadi pertanyaan nggak sih dari HRD, atau mungkin kamu bisa mempersiapkan beberapa alasan terkait dengan achievementmu, atau mungkin alasan terkait dengan prestasi organisasi, atau beberapa hal yang lain. Jadi pastikan kalian memahami 100% CV kalian. Jangan sampai ketika ditanya, ini di CV kamu tulisannya seperti ini. Wah, saya nggak tahu nih Pak, Bu. Nah, jangan sampai seperti itu. Kamu harus lebih paham daripada Ibu atau Bapak HRD-nya. Itu yang keempat. Yang kelima, ini yang paling terakhir dan paling pamungkas dan paling oke menurut saya. Jadi sebelum kita interview HRD, coba nih kalian coba prediksi kira-kira pertanyaan HRD itu apa aja sih yang bakal ditanyain ke kita. Kamu coba list up di buku tulis, kamu tulis satu persatu, dan kamu coba siapkan jawabannya sebelum kamu berangkat interview. Ya, ngomong-ngomong sebelum berangkat interview, artinya ya besoknya atau 2 hari sebelumnya. Jadi kalian sebagai job seeker, kalian udah prepare nih. Kira-kira HRD bakal nanyain apa aja ya. Contoh, kalau ditanyain tentang mengapa mendaftar perusahaan ini, kamu udah tulis tuh. Terus kamu juga tulis jawabannya, akan kamu jawab nanti. Terus kedua, kenapa meninggalkan perusahaan lama. Terus yang ketiga, ekspektasi gaji. Persiapkan semua itu sebelum kamu berangkat interview atau di rumah. Jadi kalau nanti pertanyaan-pertanyaan yang sudah kamu tebak itu atau kamu prediksi itu ditanyakan, kamu bakal dengan gampang menjawabnya. Oke, udah jelas? Nah, itu dia 5 tips persiapan interview HRD dari saya. Kalau kamu punya pertanyaan atau mungkin kamu punya kritik atau mungkin punya pendapat yang lain, feel free to discuss di kolom komentar di bawah. Terima kasih buat kamu yang udah setia nonton channel ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan like biar channel ini terus berkembang. And see you next time.